Jenis-jenis bahan pendinginan ikan segar. Yang pertama adalah pengesan. Pengesan adalah suatu alat atau sistem yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suatu fenomena atau sinyal tertentu. Tujuan pengesan ini adalah untuk mengidentifikasi atau memonitor perubahan pada suatu suhu. Pengesan dapat beroperasi dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan. Yang kedua adalah air tawar ditambah dengan air es. Kombinasi air tawar dan es adalah salah satu metode pendinginan yang paling umum digunakan. Ikan segar ditempatkan dalam wadah yang berisi air tawar. Kemudian, es ditambahkan ke dalam air untuk menurunkan suhu. Air tawar membantu menjaga kelembapan ikan dan mencegah dehidrasi. Sementara itu, es membantu untuk menurunkan suhu secara efektif. Metode ini relatif sederhana dan mudah dan dapat digunakan dalam skala kecil dan besar. Yang ketiga adalah air laut ditambah es. Metode pendinginan menggunakan air laut dan es ini mirip dengan air tawar tambah es. Tetapi, dengan penggunaan air laut sebagai medium pendingin, air laut memiliki kandungan garam alami yang dapat membantu dalam menjaga kestabilan dan kelembapan ikan segar. Es ditambahkan ke dalam air laut untuk menurunkan suhu. Metode ini umumnya digunakan ketika akses ke air tawar terbatas atau ketika ingin menjaga karakteristik alami dari ikan laut tersebut. Yang keempat adalah air garam tambah es. Metode pendinginan menggunakan air garam dan es ini juga sering digunakan dalam industri pengolahan ikan. Air garam digunakan sebagai medium pendingin, di mana air tawar dilarutkan dengan garam untuk menciptakan larutan garam. Kemudian, es ditambahkan ke dalam larutan garam untuk menurunkan suhu. Metode ini membantu dalam menjaga kelembapan ikan dan mencegah penurunan berat akibat osmosis. Selain itu, penggunaan air garam dapat membantu mempertahankan rasa dan tekstur ikan. Yang kelima adalah air tawar direfrigasi. Air tawar direfrigasi juga dikenal sebagai refrigas freshwater, yang dimana air tawar biasa yang telah didinginkan menggunakan proses refrigasi. Proses pendinginan ini melibatkan penggunaan mesin refrigasi untuk menghapus panas dari air tawar tersebut, sehingga air dihasilkan dengan suhu yang lebih rendah. Air tawar direfrigasi sering digunakan dalam aplikasi industri atau komersial di mana suhu rendah diperlukan. Yang keenam adalah air laut direfrigasi. Air laut direfrigasi adalah air laut yang telah didinginkan menggunakan proses refrigasi. Air laut direfrigasi biasanya digunakan dalam kapal atau platform lepas pantai di mana air laut digunakan sebagai sumber pendingin. Proses pendinginan ini melibatkan mesin refrigasi yang menghilangkan panas dari air laut tersebut, kemudian menghasilkan air yang dengan suhu yang lebih rendah. Yang terakhir adalah air garam direfrigasi. Air garam direfrigasi adalah campuran air garam yang telah didinginkan menggunakan proses refrigasi. Air garam direfrigasi umumnya digunakan dalam proses dan industri di mana suhu rendah diperlukan untuk pendinginan atau pengolahan ikan. Proses pendinginan ini melibatkan mesin refrigasi yang menghilangkan panas dari campuran air garam, kemudian menciptakan air garam dengan suhu yang lebih rendah. Dengan kebutuhan es. Hukum kekekalan energi berlaku dalam menghitung es yang dibutuhkan untuk mendinginkan ikan. Jumlah panas yang terlibat di dalam proses pemanasan atau pendinginan dihitung dengan rumus, yang dimana rumusnya adalah sebagai berikut. Jumlah panas yang terlibat di dalam proses pemanasan atau pendinginan dihitung dengan rumus Q sama dengan B kali PJ dikali DT, yang dimana Q adalah jumlah panas yang dibutuhkan, B adalah berat benda, PJ adalah panas jenis, dan DT adalah selisih antara suhu awal dan suhu akhir. Sedangkan rumus untuk menghitung kebutuhan es untuk mendinginkan ikan adalah Q sama dengan BS kali L, yang dimana Q adalah jumlah panas yang dibutuhkan, BS adalah berat es, dan L adalah panas laten. Contoh soalnya adalah 1. Jika ikan seberat 2 ton dengan suhu 25 derajat akan didinginkan menjadi 0 derajat. Diketahui panas jenis ikan 0,8. Maka, berapa jumlah es yang dibutuhkan? Jawabannya adalah A. Panas yang dikeluarkan dari ikan mendinginkan ikan dari 25 derajat menjadi 0 derajat. Yang diketahui adalah ikannya seberat 2 ton, maka kita ubah menjadi 2000 kilo. Yang berarti Q sama dengan 2000 dikali 0,8 dikali 25 kurang 0. Q sama dengan 40.000 kilokalori. Yang kemudian berat es yang diperlukan untuk mendinginkan ikan menjadi 0 derajat.
Q sama dengan BS kali L. Kita sudah mengetahui Q-nya, maka 40.000 sama dengan BS kali 80. Berat S yang perlu kita cari, maka 40.000 dibagi 80 sama dengan 500 kilo.